Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, peserta didik kelas 8 SMP Islam Bakti Asih. Alhamdulillah pada tahap ini kalian semua sudah naik ke kelas 8 ya. Ibu harap motivasi kalian jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dan semangat belajar juga harus lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sekali lagi sekarang waktunya belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Ira Rahmayanti Sukanda, di mana hari ini adalah pertemuan pertama kita dan nanti Ibu akan membahas mengenai pemetaan materi pelajaran khusus di kelas 8 untuk semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Sekali lagi Ibu ingin kalian semangat dan motivasinya harus tinggi, antusiasme dalam belajar bahasa Indonesia juga harus tinggi, karena Ibu yakin hal itulah yang akan mengantarkan kalian pada pembelajaran yang bermakna dan mendapatkan hasil terbaik. Semangat semuanya ya. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu memaparkan mengenai pemetaan materi kelas 8 Bahasa Indonesia semester 1, Ibu ingin melakukan sorot balik atau flashback kepada kalian semua tentang mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia atau mengapa kalian harus belajar bahasa Indonesia. Kalau Ibu bertanya secara langsung kepada kalian, Ibu yakin kalian akan menjawabnya dengan beragam alasan yang beraneka macam ya. Dan salah satu kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia, karena tentu saja bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Anak-anakku sekalian, peran bahasa Indonesia tentu saja tidak bisa kita pungkiri ya. Bahasa Indonesia dikatakan sebagai bahasa negara atau bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam acara-acara formal. Nah, termasuk kita dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran, bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar. Kalian belajar IPA, kalian belajar matematika, seni budaya, prakarya dan lain sebagainya, semuanya menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Terkecuali mungkin bahasa Sunda. Tapi meskipun belajar bahasa Sunda, ada kalanya ada penggunaan bahasa Indonesia pada saat proses pembelajarannya. Jadi bahasa Indonesia ini adalah bahasa negara yang digunakan sebagai bahasa resmi atau bahasa formal. Dan peran yang kedua dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan bangsa rakyat Indonesia yang patut bangga terhadap bahasa kita sendiri yang menyatukan seluruh masyarakat yang ada di Sabang sampai Merauke. Meskipun kita berbeda budaya, kita berbeda latar belakang dan suku bangsa. Lalu ingatkah kalian pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928? Isi dari Sumpah Pemuda salah satunya berkaitan dengan bahasa, di mana kita harus menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, betapa pentingnya yang namanya bahasa Indonesia, karena sebuah bahasa itu bisa menunjukkan suatu bangsa. Bahasa bisa menunjukkan tabiat, karakter, atau kepribadian seseorang. Ketika orang itu berbahasa yang baik, maka dia akan dikatakan sebagai orang yang baik. Begitupun sebaliknya, karena bahasa menunjukkan bangsa, bahasa menunjukkan kepribadian seseorang. Oleh sebab itu, kalau kita ingin dianggap baik, maka kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar pula. Tentu saja bahasa Indonesia yang baik dan benar ditambah dengan bahasa yang sopan dan juga bahasa juga bisa menjadi salah satu bagian dari kesuksesan kita. Kalian melihat adanya presiden, kemudian adanya politikus, ada konsultan, guru, dokter, dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan bahasa. Kalau kalian mau mencari pekerjaan, salah satu bagiannya adalah wawancara, maka bahasalah yang akan dinomorsatukan, karena akan dilihat bagaimana cara atau kemampuan kalian dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu bahasa Indonesia perlu dipelajari. Sebagai generasi milenial, apa yang dapat kalian lakukan terhadap bahasa Indonesia? Sebagai generasi milenial, kalian
generasi penerus bangsa tentunya harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan warisan budaya yang harus dijaga keaslian dan keutuhannya, karena tidak ada lagi yang dapat menjaganya selain kita orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik, yang tidak boleh dilupakan, yang harus terus dipelajari, karena kita masih banyak yang belum diketahui mengenai cara berbahasa yang baik dan benar itu. Jadi bahasa Indonesia betul-betul merupakan salah satu elemen yang akan mengantarkan kita pada berbagai pencapaian. Apalagi kita berada di Indonesia, tentu saja kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Karena sebuah bahasa bisa saja punah ketika tidak ada penuturnya. Dan kalian sebagai generasi muda tentunya harus memiliki kebanggaan dan harus memiliki semangat untuk mempelajari bahasa ini. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu berharap kalian betul-betul menyadari akan pentingnya belajar bahasa Indonesia. Apalagi saat ini kalian sudah berada di titik yang lebih tinggi, yaitu kelas 8. Maka kalian harus bisa menjelaskan pentingnya belajar bahasa Indonesia ya. Ibu berharap belajar bahasa Indonesia khususnya bersama Ibu dapat memberikan pembelajaran yang bermakna, yang betul-betul bermanfaat untuk kalian semua. Ada 3 gatra bahasa yang dapat kalian lihat. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang yang paling utama, tapi yang lebih utama lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah jelas ya. Tapi yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah pelihara bahasa daerah. Kita berada di daerah Sunda, kebanyakan adalah suku Sunda yang menggunakan bahasa Sunda pada komunikasi sehari-hari, mungkin dengan orang tuanya atau dengan teman di lingkungan rumah. Nah, bahasa daerah juga tetap harus dipelihara ya, bukan berarti bahasa Indonesia penting dan bahasa daerah dilupakan. Tetap memiliki posisinya masing-masing. Dan yang ketiga, kuasai bahasa asing. Artinya tidak menutup mata terhadap perkembangan zaman, di mana kita bisa belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab dan yang lainnya, bahkan sampai bahasa Korea ya, annyeonghaseyo, saranghaeyo dan lain-lain ya. Jadi itu tidak menutup kemungkinan kita belajar bahasa-bahasa lain atau bahasa asing. Tetapi tetap yang harus diutamakan adalah bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa Indonesia dilupakan atau terlupakan di negaranya sendiri. Karena di negara-negara lain bahkan bahasa Indonesia sudah dijadikan sebagai bahasa pengantar atau bahasa yang penuturnya sudah ada digunakan sehari-hari. Ada yang menjadikan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa kedua, ada juga yang menjadi bahasa ketiga dan seterusnya. Jadi jangan sampai kalah di negeri sendiri, bahasa kita sendiri, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan mengenai pemetaan materi kelas 8 mata pelajaran bahasa Indonesia semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Ada 5 bab yang harus kalian pelajari, di mana bab yang pertama yaitu mengenai teks berita. Kita akan belajar mengenai teks berita yang ada di media massa baik cetak, daring maupun media elektronik. Kemudian yang kedua ada teks iklan. Kita juga akan mempelajari perkembangan iklan yang ada di masyarakat, baik slogan maupun poster. Kemudian yang ketiga ada teks eksposisi. Ibu akan mengajak kalian untuk dapat mencermati dan menulis sebuah eksposisi yang berkaitan dengan keberagaman budaya atau multikulturalisme yang ada di Indonesia. Dilanjutkan dengan yang keempat yaitu teks puisi, merupakan salah satu jenis karya sastra. Kalau di kelas 7 kalian belajar mengenai puisi rakyat atau puisi lama, maka di kelas 8 saat ini nanti kalian akan belajar mengenai puisi baru atau puisi bebas, di mana kalian dapat mencurahkan perasaan dan pemikiran kalian pada kegiatan pembelajaran di materi teks puisi. Dan yang terakhir adalah teks eksplanasi yang berkaitan dengan sebab musabab terjadinya sebuah peristiwa. Nah, jadi itulah 5 bab yang akan kalian pelajari di kelas 8 khususnya di semester 1. Dan Ibu harap kalian semua antusias juga semangat dalam mempelajarinya. Dari kelima bab yang sudah Ibu sampaikan tadi yang akan kalian pelajari di semester 1, bab yang pertama mengenai teks berita akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Karena pada pertemuan hari ini
kita atau ibu hanya akan membahas mengenai materi-materi yang akan dipelajari 1 semester ke depan. Jadi kalian bisa mencermati dan mengenali materi-materi tersebut ya. Sekali lagi, materi teks berita akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sebelum ibu tutup, ibu punya sebuah kutipan dari Imam Syafi'i yang menyatakan, ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Nauzubillahi min dalik. Mudah-mudahan ilmu kita terus berkembang, ilmu kita terus memiliki manfaat untuk orang banyak ya. Jangan sampai ilmu itu tidak bergerak atau statis saja, diam saja. Harus terus dinamis ya. Karena kalau misalnya tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk, akhirnya tidak bermanfaat untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita miliki terus kita kembangkan, kita tidak lelah untuk mencari atau menuntut ilmu supaya ilmu yang kita miliki itu tetap berkembang ya, tidak keruh bahkan membusuk, dan perkembangan ilmu yang kita miliki akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan tetap semangat untuk kalian semua, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.